daerah Aceh, tanah lun sayang, nibak tempatnya lun hudip mati.
Daerah Aceh, tanah lun sayang, ni bak tempatnya lun hudip mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk tur ke Museum Negeri Aceh. Ketika berada di Banda Aceh, maka tak lengkap rasanya jika tidak menyempatkan diri untuk singgah ke situs-situs sejarah yang ada di kota ini. Kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Aceh ini menawarkan beberapa tempat wisata sejarah yang seolah memiliki daya tarik sehingga tak pernah sepi dikunjungi oleh wisatawan, yang salah satunya adalah Museum Negeri Aceh. Museum Negeri Aceh merupakan sebuah museum yang memiliki berbagai macam koleksi dari peradaban Aceh masa lampau. Di sini bisa ditemukan banyak sekali koleksi antik, mulai dari benda zaman prasejarah, masa kerajaan, hingga benda-benda yang identik dengan masa kolonial Belanda. Selain itu, wisatawan juga bisa melihat berbagai koleksi etnografi yang berkaitan dengan kebudayaan Aceh. Secara geografis, letak Museum Negeri Aceh ini berada pada Jalan Alauddin Mahmud Shah, Desa Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Letaknya juga cukup strategis, berada di jantung kota Banda Aceh, membuat setiap wisatawan yang ingin berkunjung bisa menemukan museum ini dengan mudah. Selain itu, para pengunjung bisa menggunakan berbagai kendaraan umum atau juga kendaraan pribadi. Mulanya, Museum Negeri Aceh ini hanya memiliki satu bangunan saja, yaitu Rumoh Aceh, yang merupakan rumah tradisional masyarakat Aceh. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah pun akhirnya melakukan renovasi, perbaikan, dan juga penambahan gedung baru yang disebut Gedung Pameran Tetap. Tak hanya itu, pemerintah pun berusaha untuk semakin memperbanyak koleksi yang ada di dalam museum. Museum Rumoh Aceh dibangun menyerupai rumah tempat tinggal tradisional masyarakat Aceh, berbentuk rumah panggung. Lantai bangunan ini dirancang setinggi 9 kaki atau lebih dari permukaan tanah, bersandar pada tiang-tiang penyangga dari kayu dengan ruang kolong di bawahnya. Luas lantai bangunan ini lebih dari 200 meter kubik dengan tinggi atap pada bagian rabung lebih kurang 8 meter. Keistimewaan rumah Aceh dan sejenisnya terletak pada segi kekokohan bangunannya. Walaupun bagian-bagian rumah hanya dipersatukan dengan ikatan tali ijuk, pasak, serta baji sebagai pengganti paku dan sekrup. Tiang-tiang rumah ini terbuat dari jenis kayu keras pilihan yang rata-rata berdiameter lebih kurang 20 cm dan berjumlah 44 buah tegak berjajar
dalam posisi 4x11 memanjang dari timur ke barat. Penempatan tangga dengan jumlah anak tangga genap masing-masing 14 buah di ujung timur bawah atau seramo ke dan di ujung barat bawah atau seramo likut berkesan tidak biasa. Fungsi masing-masing ruangan ini ditata agar sedapat mungkin menggambarkan fungsi pokok-pokok ruangan pada rumah tempat tinggal tradisional masyarakat Aceh. Untuk memasuki rumah Aceh, pertama-tama harus melewati rinyen atau tangga. Dengan menaiki rinyen dan melewati pintu depan, sampailah di seramo uke atau serambi depan. Seramo ke atau serambi depan adalah ruang tamu yang terbentuk sepanjang rumah. Ruang ini dipakai untuk menerima tamu, menjalankan kegiatan agama, dan sebagai tempat musyawarah keluarga. Bagian ujung barat ruangan ini ditutup dengan tikar, dan pada upacara yang sifatnya khidmat, pada bagian ini dihamparkan permadani, tempat di mana untuk setiap tamu disediakan atau tikar duduk berbentuk persegi 4 yang dianyam dan dihiasi dengan indah. Beberapa potong kayu berukir dengan hiasan tradisional Aceh tergantung pada dinding bagian utara yang rendah. Lukisan para pahlawan bangsa, Sultan Iskandar Muda, Tengku Syekh Ditiro, Cut Nyadin, Tengku Nya Arif, dan Tengku Umar Johan Pahlawan yang diramaikan oleh pajangan alat musik rapai atau sejenis drum dalam ukuran besar kecil bersusun sejajar di dinding yang tinggi yang disertai dengan hiasan permadani, tanduk rusa menyangkut topi, tombak, dan kepala rusa, serta lukisan-lukisan. Ruangan ini biasanya berisi barang-barang peralatan yang menunjukkan jenis pekerjaan atau kegemaran si pemilik rumah. Tak jarang di ruangan ini pula terdapat sangkar burung le atau balam, atau merebok, atau perkutut. Bagian kedua dari rumah Aceh adalah rambat atau ruang tengah, yaitu suatu ruang penghubung yang terdapat di antara dua kamar tidur. Rambat digunakan khusus untuk sesama penghuni rumah, untuk para sanak keluarga, atau apabila orang lelaki, hanyalah untuk mereka yang telah akrab dengan seluruh keluarga secara terbatas. Ini disebabkan oleh karena ruang ini hanya dapat menuju ke serambi belakang atau seramo likut, di mana para wanita tinggal dan melakukan kesibukan sehari-hari. Pada rambat rumah Aceh terdapat lemari-lemari yang berisi peralatan makan dari keramik asing dan tembikar atau kendi-kendi gayo, berbagai jenis topi dan senjata, peralatan upacara dari tembaga, panyot gantung atau lampu gantung, dan panyot dong atau lampu berkaki yang terbuat dari kuningan, peralatan ibadah, kitab dan Al-Quran, serta lukisan-lukisan. Seramo likut atau serambi belakang pada hakikatnya dipakai sebagai ruang keluarga dan juga dipakai sebagai ruang dapur. Sudah menjadi kebiasaan bahwa dapur selalu ditempatkan pada bagian ujung timur ruangan ini agar tidak mengganggu kegiatan ibadah salat. Sebagai ruang keluarga, seramo likut merupakan tempat berkumpul anggota keluarga, mengasuh anak, dan melakukan kegiatan sehari-hari para wanita seperti menjahit, menganyam tikar, dan lain sebagainya. Pada bagian timur atau seramo likut yang berfungsi sebagai dapur, sudah tentu berisi segala perlengkapan dapur, mencakup peralatan masak-memasak dan bahan-bahan makanan. Peralatan
masak memasak didominir oleh peralatan yang terbuat dari tembikar. Di samping beberapa di antaranya ada yang terbuat dari kuningan atau tembaga, perlengkapan bumbu-bumbu dan resep masakan atau bahan makanan yang disimpan di dalam botol tertutup rapat yang ditata rapi di atas semacam rak yang menempel ke dinding. Ada salang yang terbuat dari onibo atau sejenis daun lontar yang dihias bersusun 3 atau 5 sebagai bagian tempat untuk menyangkutnya periuk atau belanga yang berisi bahan makanan atau makanan masak tergantung kuat ke langit-langit sebuah sanding semacam rak yang terbuat dari bambu, tempat di mana diletakkan peralatan dapur dalam berbagai bentuk dan keperluan. Masih di ruangan ini, dekat dengan dapur, berdiri tegak sebuah lemari berisi piring, cangkir, cawan, dan mangkuk keramik yang dipakai sebagai peralatan makan sehari-hari. Ada pula sebuah rak sederhana di samping pintu rambat, tempat menyimpan tikar-tikar yang siap dibentangkan bila sewaktu-waktu diperlukan. Pada bagian barat, Suramolikot ditempatkan sebuah peratah atau ranjang sebagai tempat berbaring melepas lelah atau juga dipergunakan untuk menidurkan anak-anak kecil. Di samping peratah juga digantungkan sebuah ayun atau ayunan untuk menidurkan anak balita. Di atas lantai dibentangkan tikar yang terbuat dari rotan yang di atasnya diletakkan beberapa tikadu atau tikar duduk persegi 4 berisi anyaman indah warna-warni, tempat di mana para tamu wanita duduk. Ada tikar yang belum selesai dianyam. Menganyam tikar biasanya dilakukan sambil mengasuh anak-anak. Di pojok kiri dan kanan ujung barat Suramolikot terdapat karung besar dan kecil yang berisikan padi. Dan ada pula alat peralatan penangkapan ikan dan peralatan pertanian. Ada kude atau sejenis keranjang dari rotan yang biasanya dipakai untuk menyimpan benang atau kain sutra yang sudah selesai ditenun dan barang-barang lainnya. Rumah inong atau kamar tidur utama adalah bagian yang paling penting yang sangat suci dalam rumah tempat tinggal masyarakat Aceh. Ruangan inilah yang sesungguhnya dapat dikatakan kamar yang disebut jure, yaitu bagian yang terletak di sisi barat dan timur rambat. Di ruangan inilah pasangan suami istri tidur, dan di kamar ini pula upacara-upacara adat dilaksanakan, baik sunat rasul atau khitan, perkawinan maupun kematian. Kamar ini pantang sekali dimasuki oleh orang-orang, kecuali orang tua dan anak-anak. Lantai kamar ini seluruhnya ditutupi dengan tikar. Langit-langit kamar atau mempelai di sisi timur ditutup dengan kain yang berwarna merah bercampur kuning, bersulam kasap. Dan kamar tidur di sisi barat ditutup dengan kain yang berwarna merah hati yang disebut tirai di langit. Dinding-dinding kedua kamar ini juga ditutup dengan kain tirai lingka atau tirai lingkar yang berwarna-warni dengan membentuk pola yang disebut cureng atau lajur-lajur, ceredi, dan mirah pati. Tempat tidur sebagaimana lazimnya ditutup dengan kelembu atau kelambu. Sebaliknya, di kamar mempelai digelar suatu alas duduk yang diberi kasur dan disebut tilamdu. Berukuran besar, dimaksudkan untuk pria. Di atas tilam-tilam yang ada di kamar ini disusunlah sejumlah bantal yang disebut bantai susun atau bantal bersusun.
yang berbentuk seperti guling yang pada kedua ujungnya diberi hiasan yang indah yang disebut tampuk. Pakaian dan perhiasan disimpan di dalam peto atau peti yang terdapat di dalam jure. Ragam hias yang terdapat pada rumah Aceh merupakan pola-pola umum ukiran kayu tradisional Aceh yang terdiri dari pola-pola simetris, belah ketupat, dan kaligrafi pada bagian tulak angin atau tolak angin. Untuk bagian yang terhimpit antar dua belah atap ini, ukirannya dibuat dengan menggunakan pahat penghulu yang dapat menggurat dan menembus kayu dan menghasilkan pola-pola hiasan berupa relung-relung bagaikan rendah. Ciri yang khas dan umum pada ragam hias rumah Aceh. Bagian-bagian lain seperti dinding juga didominir oleh pola-pola cirepah, pola simetris, garis-garis bersilang, belah ketupat, sulur bunga, dan daun. Bungong cune awan atau awan berarak, bungong sago atau bungong sudut, bungong ayu-ayu atau bunga ayu-ayu, putatalo atau pilin tali, dan motif-motif lainnya. Sebagaimana tercermin dalam ungkapan bersajak, uke binteh culik siput, ban le mulut ngen cempala, ladum uke putatalo, geruk ban peto, bangun kerendah.